Pandemi COVID-19 menghambat para kader pencegahan HIV/AIDS dan pendampingan ODA untuk menurunkan kasus penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat. Mereka pun mendampingi ODA secara virtual dan membuat konten-konten kreatif di media sosial untuk mengedukasi warga agar peduli dengan penyakit menular HIV/AIDS. Jumlah kumulatif HIV yang dihimpun pada tahun 2019 oleh Kementerian Kesehatan mencapai 300.000 lebih. Dibutuhkan edukasi yang masif kepada masyarakat agar penyebaran HIV/AIDS tidak terjadi. Namun saat ini, kader pencegahan HIV yang ada di setiap kecamatan tidak bisa leluasa memberikan edukasi langsung kepada masyarakat akibat pembatasan sosial pandemi COVID-19. Salah satu kader pencegahan HIV, warga peduli AIDS Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat pun mengandalkan media sosial untuk mengedukasi warga, seperti membuat konten-konten kreatif dan film pendek yang diunggah pada laman YouTube. Selain konten di media sosial, kader pencegahan HIV di Kota Depok ini juga bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan tes HIV kepada ibu hamil sebagai upaya pencegahan penularan HIV secara turun-temurun. Untuk mengetahui seperti apa tantangan para kader pencegahan HIV/AIDS selama pandemi, saat ini kita terhubung dengan Ibu Rosana dari komunitas warga peduli AIDS Pancoran Mas Depok. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Prisria dan Mas Imam. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi. Ini yang menarik tadi ada di tayangan juga bahwa ada perubahan sistem dalam pendampingan kemudian memberikan edukasi bagaimana pencegahan penularan virus HIV/AIDS di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini seperti apa, Bu, perubahan sistem edukasi tersebut? Adapun perubahan sikapnya itu biasa kita kan sering datang mengunjungi ODA, pendampingan, mengantarkan ke rumah sakit atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekarang kita harus bisa lebih kreatif, yaitu dengan cara membuat konten, video, juga melalui WhatsApp atau online untuk pendekatan kepada ODA itu sendiri. Tapi tetap aja kita nih sebagai kader ya, tetap tidak terlepas juga, tetap kita kunjungan rumah, tetap home visit, tetap pendekatan. Karena memang kalau kita datang secara bertatap muka, dia merasa lebih senang gitu. Tapi tetap pelan-pelan kita ajukan virtual sebaiknya gitu. Baik, jadi kunjungan tatap muka juga tetap dilaksanakan sekalipun frekuensinya juga tidak terlalu sering. Kemudian Iya. untuk edukasi masyarakat lingkungan sekitar mereka seperti apa, Bu? Karena kita tahu juga bukan hanya mengedukasi si odanya sendiri, tapi juga lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar juga perlu kan edukasi-edukasi dari teman-teman. Ya, alhamdulillah banget ya, kami bergerak di bidang HIV/AIDS ini penanggulangannya sudah berjalan 5 tahun, jadi sedikit demi sedikit karena juga bantuan dari pihak pemerintah Kota Depok sendiri, juga ada istilahnya perhatian juga dari para dewan, dinas kesehatan, KPA Kota Depok sendiri juga yang banyak supportnya nih Bapak Camat Kecamatan Pancoran Mas saya, yaitu Bapak Haji Utang Wardaya, yang selalu support dengan kegiatan saya dan selalu mendukung bagaimana ODA juga sudah yang difasilitasi kegiatan pelatihan, bekerja sama dengan BNN, bekerja sama dengan dinas sosial. Meskipun di saat pandemi kemarin kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan penguatan ekonominya, yaitu dengan pelatihan membuat sabun, pelatihan membuat sirup. Kemarin sudah kita bersama-sama mengerjakan itu juga, karena dampak dari COVID-19 ini juga cukup berat, yaitu banyak juga para ODA yang di PHK itu kita bekerja sama meminta bantuan untuk sembako dari dinas sosial, juga dari pihak KPA, juga dari masyarakat Baik. sekitar. Alhamdulillah bantuan-bantuan sudah cukup ada, tapi juga satu lagi nih, kami juga punya dampingan, yaitu anak-anak yang terpapar ibunya positif HIV, Oke. jadi butuh nutrisi, susu, dan vitamin-vitamin lainnya gitu, Mas Imam dan Mbak Priscilia. Baik, jadi semua sektor sebetulnya sudah berkontribusi dan teman-teman juga sangat terbantu dengan kontribusi tersebut. Dan Betul. ini sangat dinantikan ya, bantuan-bantuan lain juga yang saat ini dibutuhkan oleh teman-teman ODA di sana. Oke, baik.
Oke, Bu Rosana, kemudian tadi juga masih ada beberapa kebutuhan para Oda maupun keluarganya yang masih harus dipenuhi. Kemudian seperti apa Bu akses pengobatan di tengah pandemi untuk para Oda dan dampingan dari teman-teman kader sendiri? Waktu pertama-tama pandemi sih ya memang kita cukup takut juga ya, karena ya kami kader juga para dampingan itu kan memang rentan sekali nih dengan, terpapar COVID-19, makanya waktu kemarin juga kita sempat takut-takut, tapi kita dengan menerapkan 3M dan satu lagi kita berdoa selain menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, juga kita sebelum berangkat kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberi keselamatan dalam, eee kita mendampingi para Oda tersebut. Selain itu, juga memang kemarin ada sedikit tantangan di masa pandemi Covid ini, yaitu fasilitas-fasilitas umum juga kan merubah kebiasaan baru, Mhm. apalagi rumah sakit, yaitu dengan mengatur jumlah pasien yang datang, sehingga waktu pengambilan obat ARV juga mengikuti aturan. Juga, mengatur hari kedatangan yang biasanya ada 6 hari boleh akses ARV. Nah sekarang hanya dibatasi 3 hari, Senin, Rabu, dan Jumat untuk mungkin pencegahan penularan kasus Ya, COVID tersebut juga mungkin gitu. Tapi alhamdulillah sudah bisa kami siasati juga para dampingan sudah bisa menerimanya. oke. Sejauh ini perubahan mekanisme tersebut apakah berdampak signifikan terhadap kesehatan para Oda, Bu Rosana? Waktu waktu pertama-tama memang mereka juga, kaget karena waktu itu pernah, 1 kali ya kita karena, salah satu rumah sakit kan memang dikhususkan untuk pasien Covid. Jadi waktu itu pernah 1 kali akses obat itu pindah ke layanan, di wilayah lain, Oke. tapi alhamdulillah bisa teratasi. Heeh, Hmm. karena memang kita harus mencoba kebiasaan baru, bagaimanapun kita harus coba Hmm. bagaimana mengatasi pandemi ini sebaik-baiknya dengan tidak, melepaskan protokol kesehatan, juga tetap mereka kan harus, akses obatnya, terus setelah akses diminumnya setiap hari, tanpa putus sampai seumur hidup gitu. Hmm. Jadi tetap penguatan-penguatan itu harus kita, berikan kepada para dampingan-dampingan ODA. Oke, jadi masih banyak support yang memang harus diberikan dan meski di tengah pandemi ini jangan Ya. sampai putus ya pelayanan kesehatan ya. Baik, Bu Rosana, terima kasih telah hadir di Halo Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Imam, Mbak Priscilia. Selamat siang. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.